Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Kebanyakan dari kita pasti cuma ngerti cara menikmati benda-benda yang ada di sekitar kita deh ya. Padahal kalian juga harus tahu proses pembuatannya, karena ngeliat prosedur pengerjaan itu pun juga menarik loh guys. Buat kalian yang penasaran, inilah beberapa proses produksi yang di luar ekspektasi kebanyakan orang. Nomor 8. Pensil. Pengolahan pensil tuh sebenarnya dimulai dengan pencampuran bahan baku bubuk yang diolah di dalam mesin hingga mengeras supaya nggak gampang patah guys. Barulah isi pensil tadi kemudian diantar ke proses selanjutnya untuk disatukan dengan kayu-kayu ini, kemudian dipotong-potong menjadi sebatang pensil. Dan kalau udah lolos standar pabrikan, nantinya pensil-pensil itu akan dikemas untuk dijual ke distributor. Nomor 7. Penghapus. Tahu nggak sih kalau bahan utama penghapus putih itu sebenarnya terbuat dari vinil, sedangkan yang pink terbuat dari karet sintetis guys? Yap, dengan menggunakan mesin penggiling, bahan baku yang kusebutin tadi itu bakal diadon dengan minyak, sulfur, dan bahan pewarna hingga mengeras. Kemudian setelah melembut dan teksturnya pas, karet itu bakal dipanasin lagi lalu dicemplungin ke air dingin supaya mendapatkan kekakuan yang pas. Dan proses terakhirnya cuma perlu dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan agar siap dijual ke toko-toko. Nomor 6. Balon. Bahan utama dari pembuatan balon ternyata tuh merupakan lateks seperti ini loh. Yang mana sehabis itu cetakannya bakal dicemplungin dulu ke dalam zat pengental untuk menjaga bentuk lateks agar tidak berantakan dan mendebal secara sempurna. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja guys. Nantinya balon tadi bakal dicemplungin dulu ke dalam air panas untuk menjaga elastisitas dari lateks tersebut. Supaya pas sudah diinginkan, balon itu pun bakal langsung terangkat meski hanya ditarik menggunakan vakum udara. Nomor 5. Ban mobil. Kalau ban nggak kuat buat nopang beban mobil, bisa dipastiin bakal membahayakan penumpang di dalamnya. Makanya pabrikan industri otomotif tetap memaksimalkannya dengan berbagai komponen utama, yaitu seperti karet sintetis, bahan kimia, ataupun karbon hitam untuk bagian luarnya. Kemudian buat menjaga agar tetap kuat, dilapisin lagi dengan benang dan dijahit sama kabel baja supaya makin kokoh guys. Sehingga dengan hal ini kalian bisa menempuh perjalanan jauh dari kota ke kota. Nomor 4. Tisu. Tisu yang kita tahu selama ini sebenarnya nggak diproduksi langsung dari pepohonan loh. Malahan asalnya lewat kertas yang udah pernah dipakai dan didaur ulang kembali. Dimana nantinya ini akan menghasilkan bubur kertas dengan tinta yang telah terpisah sama lembarannya tersebut guys. Dan supaya tisu basah tadi bisa dipacking, nantinya kertas itu bakal dimasukkan ke dalam roller sembari dikeringkan supaya menjadi sebuah gulungan besar. Nomor 3. Meses warna-warni. Untuk membuat meses, tiap pabrikan harus memulainya dengan cara shortening, yaitu proses pembentukan lemak hingga mengumpal. Biasanya sih proses itu kemudian bakal dicampur sama tepung pada mixer untuk diolah oleh mesin otomatisnya guys. Sehingga ketika lewatin lubang pencetak, bentuknya akan mengeras seperti ini. Dan memasuki tahap akhir, maka mesesnya bakal diaduk dalam mesin pemutar agar terbagi menjadi ukuran kecil dengan sendirinya. Nomor 2. Obat nyamuk. Siapa di antara kalian yang sering bakar obat nyamuk tapi nggak tahu gimana cara pembuatannya? Jadi ada beberapa bahan utama seperti tepung tapioka, tepung kanji, dan kayu putih ataupun serai yang diaduk menjadi satu guys. Nantinya setelah mulai mengeras, obat tersebut bakal dipotong per lembar untuk dikirim ke mesin pencetakan. Tapi karena belum mengeras sempurna, obat itu dikeringin lagi di ruangan khusus hingga kering supaya nggak gampang patah guys. Terakhir tinggal masuk ke bagian pengemasannya aja deh. Nomor 1. Gula. Jangan cuma tahu rasanya aja, tapi kalian juga harus ngerti gimana proses pembuatan gula loh. Ternyata selain pakai air aren, tebu merupakan salah satu bahan utama pembuat gula guys. Pemilihan tebu pun haruslah yang matang, bersih, dan juga segar untuk dibawa ke dalam proses selanjutnya yaitu metode penggilingan.
Nantinya sari tebu atau nira ini akan dimurnikan untuk mengambil bahan gula alami di dalam air tersebut. Dan bahan yang masih berbentuk encer itu kemudian akan memasuki proses pengkristalan hingga menjadi bulir-bulir berukuran kecil. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!